Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, kita dalam kasih sayang naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selalu dijaga kesehatannya kita di tengah rutinitas atau aktivitas kita yang cukup padat, ya rekan-rekan. Tetap menjaga kesehatan, tetap istirahat secukupnya, dan juga harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat, ya supaya kondisi badannya kita selalu terjaga, apalagi sekarang musim yang kadangkala tidak menentu, ya. Pagi mendung, siang panas matahari, kemudian beberapa jam kemudian hujan lagi. Jadi ini kondisi yang punya anomali, punya yang tidak teratur, gitu ya. Tentu ini harus kita bisa menjaga diri, ya, dan ya jangan keluar rumah kalau katakanlah tidak penting, gitu. Kalau urusan kerja silakan keluar, yang penting berjaga-jaga, ya, dalam kondisi kesehatan yang kadangkala rentan dengan penyakit, lingkungan yang kurang sehat atau lingkungan yang kadangkala kurang bersahabat. Sebenarnya lingkungan ini bisa kita beradaptasi, gitu. Tinggal tergantung kondisi badannya kita. Ada beberapa teman yang kurang sehat, ya salah satunya disebabkan rutinitas kerja, beban kerja, di mana dia kurang istirahat, gitu. Ya, kalau orang kurang istirahat pasti daya imunnya itu pasti akan turun, gitu. Meskipun makan atau minum minuman yang berenergi itu hanya sekedar memompa jantung saja, hanya menambah kemampuan yang sifatnya sementara. Tapi lagi-lagi bahwa Tuhan telah memberikan kita waktu 24 jam untuk kita manfaatkan bekerja, berolahraga, istirahat juga. Jadi tidak semuanya 24 jam itu, sekitar 20 jam itu kita forsir untuk kerja. Ya memang kita harus kerja, tapi harus ada istirahatnya juga. Jangankan manusia, robot pun kalau tidak istirahat pasti error. Manusia juga seperti itu. Ya, itu hanya sekedar intermezzo, hanya sekedar mengingatkan rekan-rekan, terutama saya sendiri juga, ya, untuk menjaga kesehatan. Insya Allah kita dalam kondisi sehat walafiat dalam perjalanan kuliah kita, ya, terhindar dari segala macam wabah, penyakit, bencana. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang konsep, ya mungkin saya agak lompat materinya, ya. Nanti ada beberapa materi yang saya akan berikan lewat video saya yang saya sudah rekam. Saya akan masuk pada konsep identitas nasional, gitu. Jadi pada dasarnya manusia ini punya jati diri, punya pembeda. Begitu juga bangsa punya pembeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Begitu juga dengan negara, antara negara satu dengan negara lain pasti ada pembeda. Itulah yang disebut dengan identitas nasional. Identitas nasional itu ya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah bangsa atau negara yang membedakan dengan negara lain, atau biasa juga disebut dengan jati diri negara itu sendiri. Jati diri negara itu sendiri dapat kita lihat dari kondisi historis, sosiologis, dan hukum yang berlaku
ataupun nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat yang ada dalam sebuah negara. Pasti beda-beda. Sebelum ada hukum negara pasti muncul namanya hukum adat. Pasti ada. Makanya dulu pernah ada kasus masalah tanah. Banyak orang yang komplain begini. Kenapa ini tanah adat diserobot oleh negara? Dengan dasar bahwa ini sesuai dengan aturan negara. Akhirnya orang-orang yang peduli dengan nilai-nilai adat, peduli dengan aturan-aturan adat, angkat bicara bahwa sebelum adanya aturan negara Republik Indonesia ini, sudah jauh-jauh hari kita sudah menerapkan namanya aturan adat. Indonesia baru berapa puluh tahun merdeka dengan menerapkan sistem ketatanegaraan yang ada sekarang. Salah satunya masalah pertanahan, undang-undang pertanahan. Tetapi masalah adat, jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada aturan adat. Makanya diangkat bicara seperti itu, dan negara harus mengakui bahwa di dalam negara itu adalah ada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dan itu sebenarnya satu spirit nyawa dari sebuah negara. Makanya Soekarno dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa Pancasila ini saya tidak ambil di barat maupun saya tidak ambil di timur. Pancasila ini saya ambil di bumi pertiwi Indonesia yang sudah berakar di masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Dia sudah gali bagaimana sih ciri masyarakat Indonesia ini, bagaimana sih budaya Indonesia ini, bagaimana psikologi masyarakat Indonesia ini, bagaimana nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia ini. Itulah yang direnungkan oleh para pendiri bangsa dalam proses perumusan Pancasila itu sendiri. Maka Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya sudah berakar di masyarakat ini. Nilai-nilai ketuhanan misalnya. Itu yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun ya, orang-orang di Nusantara ini mengakui adanya Tuhan. Ya meskipun belum masuknya Islam, belum masuknya Kristen. Ada dulu animisme dan dinamisme misalnya. Animisme itu percaya dengan roh-roh, dengan kekuatan gaib. Dinamisme itu percaya bahwa di satu tempat itu ada satu roh yang mendiami sehingga harus dibawakan sesajen dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu mereka mengakui adanya Tuhan. Tuhan dengan berbagai macam nama yang mereka sebut. Kembali lagi bahwa identitas nasional ini merupakan ciri khas negara. Sama juga dengan kita sendiri. Antara Anda dengan Anda pasti ada pembeda, betul tidak? Apa yang membedakan Anda? Ada ciri khas. Nah, entahlah ya, gitu. Ada ciri khas yang membedakan, di mana pada saat orang mencari alamat Anda pasti sebut, saya cari alamatnya ini, yang cewek ini, namanya misalnya, namanya Wati. Pasti orang-orang yang ada di sekitar situ tanya, Wati itu kuliahnya di mana? Ciri-cirinya seperti apa? Gitu. Oh, kuliahnya di Universitas Muslim Buton. Dia orangnya putih, pakai jilbab, dia pakai kacamata gitu. Misalnya ini, jangan terlalu dipikirkan itu. Ini hanya contoh saja, Dia bilang katanya tinggalnya di sini, gitu. Biasa dia disebut namanya ini. Nah, itulah yang merupakan ciri khas dari dia, gitu. Ya. Dimana pada saat dia menyebutkan ciri-ciri itu, orang sudah mulai menebak, oh ini rumahnya di sini, gitu. Itulah yang disebut dengan identitas, identity. Ya.
atau yang disebut dengan ciri atau jati diri orang tersebut. Sama juga dengan negara. Kalau kita melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, ada tadi identitas, ada yang disebut dengan nasional. Ya, nasional itu artinya kebangsaan atau bangsa sendiri. Ya, bisa juga meliputi negara itu sendiri, ya, nasional. Yang di dalamnya itu ada aturan-aturan mengikat untuk dijalankan oleh warga negara maupun pemerintah sebagai hak dan kewajiban mereka. Gitu. Ada juga yang disebut sebagai negara di mana ada kedaulatan, baik itu kedaulatan di dalam yang diakui oleh warga negara dan dipatuhi oleh warga negara, maupun pengakuan dari bangsa lain yang diakui dan dihargai oleh negara-negara lain. Dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, identitas nasional itu lebih dekat pada ciri-ciri atau karakteristik atau perasaan atau keyakinan tentang bangsa-bangsa yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pancasila itu tidak ada di negara lain, simbol Pancasila. Maka patutlah kita berbangga, selain kita membedakan, ya, dasar negara kita ini membedakan dengan negara lain, ternyata Pancasila ini bisa menjadi perekat bagi perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Maka orang bilang bahwa Pancasila itu semacam sesuatu yang menakjubkan gitu. Sesuatu yang hal yang menarik sekali untuk dikaji karena punya keunikan. Ya, kalau kita lihat dari pendapatnya Attila tahun 2007 menyatakan bahwa identitas nasional berkaitan dengan bangsa. Bangsa dalam artian adalah suatu keseluruhan alamiah dari seorang, karena daripadanya lah seorang individu memperoleh sebuah realitas. Jadi ini bisa kita artikan bahwa banyak orang yang bisa kita kenali dari bangsanya itu sendiri. Ada orang yang berbangsa misalnya Mongol, misalnya bangsa Melayu misalnya. Itu yang menjadikan ciri-ciri orang Melayu itu yang membedakan dengan ras Mongol itu, bangsa Mongolia. Di mana orang Mongol itu ya salah satunya adalah China, orang Korea, orang sampai ke Jepang, ya. Itu yang mata-mata sipit, ya, kulitnya putih, rambutnya lurus, gitu. Orang Melayu ya ciri-cirinya itu tinggi badannya itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Beda dengan orang Barat kan. Bangsanya orang Barat itu bangsa luar biasa. Bangsa orang Eropa itu orangnya tinggi-tinggi, kita 2 langkah, mereka baru 1 langkah. Kalau kita main bola dengan orang-orang Eropa, mereka sudah sampai ke gawang lawan, kita baru berkejar-kejaran di tengah lapangan. Itu adalah ciri fisik ya, secara fisiologi gitu. Artinya seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya gitu. Bila terlepas dari masyarakatnya. Apabila Anda tidak mempunyai satu identitas, Anda itu siapa? Misalnya gini ya. Pasti dalam sebuah perkenalan, dalam kehidupan sosial, Anda akan ditanyakan, selain nama Anda ditanyakan Anda dari mana. Betul tidak?
ya pasti jawabannya akan macam-macam. Entah itu Anda menjawab dengan kampung halaman Anda, atau kalau Anda ke luar negeri, Anda akan jawab bahwa saya ini orang Indonesia. Kalau Anda ke luar negeri kan, ke Malaysia, Singapura, ke Amerika, pasti Anda katakan I'm from in Indonesia gitu. Saya dari Indonesia. Tidak mungkin lah Anda bilang saya ini dari Siompu gitu. Orang Amerika bingung Siompu itu negara apa gitu. Ya. Saya ini orang Lapandewa misalnya. Mereka bingung gitu. Tergantung, makanya orang bilang jawaban itu akan tergantung pada posisinya kalian di mana gitu. Ya. Tapi kalau Anda di Indonesia, jawabannya tidak mungkin. Kalau saya tanya Anda dari mana, pasti jawabannya di kampung halaman Anda atau dari suku Anda, betul tidak? Itulah identitas Anda. Gitu. Tetapi kalau Anda bilang, ya saya ini orang Indonesia, ya betul, saya dari tadi saya sudah bilang kok itu orang Indonesia. Tapi orang Indonesia dari mana gitu? Di mananya? Di Kalimantan bagian mana? Atau Sulawesi bagian mana? Sulawesi Tenggara bagian mana? Di kabupaten mana? Di kota mana? Oh, di Kota Bau-Bau di kecamatan mana? Kecamatan Seraulio di kelurahan mana? Di kelurahan ini di RT mana misalnya gitu. Di gang mana gitu, di lorong apa gitu. Itulah yang disebut dengan ciri gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai identitas itu, orang akan bingung Anda ini makhluk apa gitu. Anda dari mana gitu. Saya tanya siapa namanya? Wati. Ya. Wati dari mana? Saya juga bingung pada saya dari mana gitu. Berarti dia seakan-akan tidak mempunyai makna gitu. Karena dia tidak tahu jati dirinya itu dari mana sebenarnya. Saya ini dilahirkan di rahimnya orang Jawa, di rahimnya orang Sulawesi, atau di rahimnya orang Sumatera, atau di rahimnya orang Irian. Dia tidak tahu gitu. Karena pada waktu kecilnya boleh jadi orang tuanya sudah dia buang dia. Maka seakan-akan dia tidak menjadi saya ini siapa. Makanya dalam aturan negara, untuk mengetahui identitas kependudukan seseorang, di mana darah atau keturunannya tidak ditahu, maka harus diketahui bahwa di mana dia didapatkan atau di mana dia dilahirkan. Misalnya saya ambil contoh. Dia tidak tahu dia ini anaknya siapa, karena dari kecil itu sudah dibuang oleh orang tuanya. Jadi tidak tahu. Saya ini orang Sunda, saya ini orang Sumatera, orang Sulawesi, tidak tahu. Gitu. Maka ternyata bukan hanya pada darah saja, ternyata pada tempat. Misalnya tempat dia didapatkan itu misalnya di Kota Bau-Bau. Maka dia disebut orang Sulawesi ini, orang Bau-Bau ini. Meskipun kenyataannya sebenarnya dia bukan orang Sulawesi. Hanya mungkin karena orang tuanya datang di Sulawesi, hamil, kemudian anaknya ditinggalkan begitu saja, kemudian orang tuanya entah kemana gitu. Maka mereka disebut bahwa ini warga di Bau-Bau karena ditemukan di Bau-Bau gitu. Jadi berdasarkan pada tempat. Kalau itu berbicara di skop wilayah yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita lebih besar lagi skopnya, misalnya di antar negara, kita tidak tahu dia adalah warga Jepang kah, warga Cina kah, karena sama-sama mata sipit ini, orang Korea Selatan kah, orang Korea Utara kah, atau apa ya, kita tidak tahu. Gitu. Karena kita tidak tahu dia keturunan dari mana, kemudian di situ
dia dilihat pada saat kecilnya itu ternyata dia berada di Indonesia, dibuang oleh orang tuanya misalnya. Maka anak itu mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat dia didapatkan, tempat dia dilahirkan. Ada yang disebut dengan istilah ius sanguinis, di mana seseorang ditentukan kewarganegaraannya berdasarkan keturunannya, darahnya. Tetapi kalau tidak ditahu keturunan atau darahnya, maka ditentukan berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan atau tempat di mana dia didapatkan. Begitu kurang lebih. Oleh karena itu, menjadi warga negara Indonesia terlepas dari segala permasalahan di Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Banyak yang bilang, aduh di Indonesia ini banyak permasalahan. Saya mau ingin pergi di Hollywood gitu, saya mau pergi di Mekah, saya mau pergi di Malaysia, saya mau pergi di Singapura, ya di Australia, itu bagus sekali. Padahal di negara-negara itu juga punya problem yang tidak kalah juga banyak gitu. Setiap negara punya problem masing-masing. Setiap negara, Anda pergi dimanapun, pasti Anda akan menemukan problem. Dan cerita orang-orang yang ke luar negeri, itu selalu kangen dengan kampung halamannya. Misalnya sudah 3 bulan, jangan hitung 1 tahun atau 2 tahun, 3 bulan saja, dia tinggalkan tanah air Indonesia, itu rasa kangennya luar biasa. Kalau orang Sulawesi mau ingin makan pasuami, kalau orang Jawa mau ingin makan tumpeng, kalau orang di daerah-daerah Jawa mau ingin makan kadang-kala mau makan pete, mau jengkol apa segala macam gitu, mau makan sate, mie ayam orang Jawa, atau makan nasi goreng gitu, atau di Sulawesi makan ikan bakar dengan colo-colonya misalnya. Di mana di luar negeri tidak didapatkan. Rasa kangen itu inginnya diobati gitu. Tapi mereka tidak bisa mengobati rasa kangen itu karena di luar negeri tidak mendapatkan makanan sesuai dengan selera atau lidahnya orang di kampung sendiri. Banyak orang yang mau ingin tinggal di luar negeri, tapi sebenarnya mereka di dalam hatinya bergejolak mau ingin pulang ke negaranya sendiri. Sambil contoh B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie. B.J. Habibie itu boleh dikata kalau dia tinggal di Jerman, dia seorang profesor, dia seorang penemu. Dia tinggal di Jerman itu sudah sejahtera. Ada salah satu wawancara di mana dia bilang bahwa gaji di Jerman itu berapa sih gitu, sampai engkau mau kembali ke tanah air, ke Indonesia. Dia bilang gaji saya di luar negeri itu besar sekali. Artinya kalau saya hanya berleha-leha menikmati gaji yang ada yang diberikan oleh negara kepada saya, maka ngapain saya mau kembali ke Indonesia? Di Indonesia ini banyak fitnah. Kita menjabat, banyak fitnah, banyak gosip, banyak mau ingin menjatuhkan kita, banyak orang yang mencari muka, tidak kerja profesional, orangnya tidak disiplin, macam-macam, gajinya masih rendah. Kalau di luar negeri, di Jerman, di Swiss, di Amerika Serikat, di Australia, gajinya itu besar-besar, gede-gede gitu. Tapi kenapa saya harus kembali ke tanah air dan mengabdikan diri hidup saya untuk tanah air saya? Karena rasa cinta saya dengan tanah air saya. Itu mengalahkan materi yang diberikan oleh negara di Jerman. Rasa cinta kepada tanah airnya itu mengalahkan materi yang diberikan oleh pemerintah di Jerman. Mengalahkan kemewahan yang ada di Jerman. Gitu. Oleh karena itu saya mengabdikan diri secara total untuk bumi pertiwi Indonesia,
Karena siapa yang mau ingin melihat Indonesia kalau bukan kita sendiri? Jadi jangan pernah bermimpi mau tinggal ke luar negeri gitu. Mimpilah tinggal di Indonesia dan kita bisa mendapatkan satu kejayaan, satu puncak kejayaan di mana rakyatnya tidak lagi kelaparan hanya karena banyak korupsi, tidak banyak lagi yang busung lapar, tidak ada pengangguran. Itu adalah harapan kita. Pak, ini kalau berharap sesuatu yang terlalu muluk-muluk, jadinya kita utopia. Utopia itu adalah angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Tetapi Soekarno sudah katakan jauh-jauh hari, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena kalau jatuh di langit, itu mungkin dia akan singgah di antara bintang-bintang yang ada. Kan begitu. Maka itu maknanya bahwa kalau kita bercita-cita itu harus besar, harus tinggi gitu. Jangan cita-cita, minta maaf. Cita-cita saya mau jadi PNS, aduh. Jadi PNS terlalu kecil gitu. Ya. Cita-citanya itu harus besar gitu. Harus besar supaya menjadi motivasi bagi kita. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha nomor 1 di Indonesia. Nah apa-apa gitu. Namanya cita-cita gitu. Kalaupun tidak bisa menjadi seorang pengusaha di Indonesia, pengusaha nomor 1 di Indonesia, ya minimal tidak pengusaha nomor 1 di Sulawesi lah. Kan begitu. Ya. Kalaupun tidak bisa menjadi pengusaha nomor 1 di Sulawesi, minimal menjadi pengusaha nomor 1 di kotanya, di daerahnya sendiri. Kalaupun tidak bisa menjadi pengusaha nomor 1 di daerahnya, minimal menjadi pengusaha nomor 1 di kampungnya sendiri, di desanya sendiri. Sama. Jadi gantunganlah cita-citamu setinggi langit. Termasuk saya juga, cita-cita ini harus setinggi langit. Apalagi masih muda. Masih muda itu harus memang menggantungkan cita-cita setinggi langit. Ya kalau ya umurnya sudah kepala 6, kepala 7 itu bukan lagi menggantungkan cita-cita setinggi langit lagi. Karena dia akan lebih banyak memikirkan tentang dirinya bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kalau anak muda masih berpikiran 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, Indonesia ini mau jadi apa gitu. Betul tidak? Tapi kalau sudah kepala 6, kepala 7, kepala 8, itu berarti semakin tahun dia semakin memikirkan dirinya. Untung-untung selamat dunia dan selamat akhirat. Untung-untung. Kalau anak muda, kadangkala mereka berpikiran bukan masa yang akan datang. Kalau saya lihat, ya teman-teman, kebanyakan itu berpikiran sama sekarang itu, pokoknya yang penting hidup sekarang, yang penting kita foya-foya, yang penting kita nikmati ini hidup, masih muda, masih jauh bro, masih lama hidup kita bro, ya pokoknya senang-senang gitu. Ya kita ambil itu anggur, ambil bir, pokoknya macam-macam, pokoknya kita nikmati ini hidup. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Sebenarnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan masa depannya itu sendiri. Makanya jangan menghancurkan masa depan kita dengan hanya sekedar kita berfoya-foya di masa sekarang. Apa jadinya kalau anak muda yang usia-usianya seperti teman-teman yang 20 tahunan, bahkan mungkin belum sampai 20 tahun mungkin ya, atau baru masuk 20 tahun, apa yang terjadi 20, 30 atau 50 tahun yang akan datang dengan kondisi di Indonesia apabila anak mudanya yang sekarang ini mereka hidup dengan berfoya-foya, hidup dengan hedonis, hidup dengan alkohol, hidup dengan narkoba, hidup dengan maksiat. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kehancuran sebuah negara.
Ya kiamat kecil kan? Kiamat kecil. Kiamat kan ada yang biasa, ada yang kecil kan? Ya, kiamat kecil itu salah satunya adalah meninggal. Itu kiamat kecil. Meninggalnya manusia itu adalah kiamat kecil. Sedangkan hancurnya bumi dan alam semesta ini adalah kiamat besar. Maka jagalah negara kita ini. Tongkat estafet anak-anak muda lah yang memegang ini. Ya, kalau orang tua sudah mewariskan tongkat estafet dengan sangat baik, maka jaga tongkat estafet itu. Kalian berlari kalau bisa melebihi kekuatan dari orang-orang terdahulu, melebihi kecerdasan orang terdahulu, melebihi etos kerja orang terdahulu, melebihi semangatnya para pejuang terdahulu, di mana mereka mengatakan kita semangat 45, di mana semangat ini untuk menunjukkan bahwa kita harus menjadi negara yang merdeka, negara yang mandiri, negara yang makmur, adil dan sejahtera. Sekarang anak-anak muda sekarang itu harus ditanamkan nilai-nilai seperti itu gitu. Karena kalau kita tidak tanamkan nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai bagaimana membangun negara kita, nilai-nilai partisipasi, kesadaran kita dalam bernegara, menjauhi alkohol, menjauhi maksiat, menjauhi judi dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Tetapi kalau anak muda, sebaliknya anak muda, seperti yang saya katakan tadi, generasi alkohol, generasi judi, generasi maksiat, maka di masa yang akan datang bukan generasi emas tapi generasi arang gitu. Generasi arang gitu. Hancur rapuh. Maka saya berpesan kepada teman-teman, jadilah kita menjadi generasi muda yang mengisi waktu-waktu kemerdekaan ini dengan banyak melakukan hal-hal yang positif. Apapun hal-hal yang positif. Kalau Anda sering nonton, setiap hari nonton video, buatlah video yang kreatif. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, jadilah orang yang ditonton dengan kesan-kesan yang edukatif, kesan-kesan yang baik, kesan-kesan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka disitulah jalan menuju pada kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang kurang lebih 260 juta orang Indonesia ini, kalau lebih atau setengah dari jumlah penduduk Indonesia ini adalah orang-orang cerdas, maka saya yakin kita akan kalahkan orang-orang Amerika, kalahkan orang-orang Jepang, kalahkan orang-orang di Jerman, Australia. Amin ya. Amin. Maka mulai dari sekarang kita harus menjadi generasi emas, generasi yang mempersiapkan masa depan kita menjadi lebih gemilang lagi daripada hari ini. Insya Allah, amin. Oke, itu saja karena ini sudah 30 menit sesuai dengan janji saya 30 menit. Kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, sudah terjawab. Ya. Apa yang terjawab?